Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustami'in tema sejarah. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang kisah Nabi Yusuf, yang mana beliau mempunyai pengaruh tersendiri terhadap peradaban Mesir, tepatnya pada masa Raja Amenhotep IV atau Akhenaten. Yusuf bin Yakub adalah salah seorang nabi dari Bani Israel yang memiliki kedudukan sebagai nabi sekaligus raja. Bagian detailnya dikisahkan dalam Al-Quran surah Yusuf. Oleh saudara-saudaranya, Yusuf dibuang ke dalam sumur, namun setelah beberapa lama ia diselamatkan oleh sekelompok kafilah yang kemudian dijadikan budak dan dijual ke pejabat Mesir. Ia memiliki kemampuan menafsirkan mimpi sehingga ia mendapat perlakuan istimewa dari Raja Mesir dan akhirnya mendapatkan posisi di kerajaan. Berikut ulasan selengkapnya tentang Nabi Yusuf. Yang pertama, biografi Nabi Yusuf. Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam, yang merupakan keturunan Nabi Ishak, putra kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yusuf adalah nabi dari Bani Israel. Ibunya bernama Rahil dan memiliki 11 saudara. Di antara ke-11 saudaranya ada yang bernama Benyamin. Benyamin adalah saudara seibu Nabi Yusuf. Dari kesemua saudaranya kecuali Benyamin, Yusuf adalah anak yang paling kecil. Berikut nama-nama putra-putra Nabi Yakub alaihissalam: Rubin, Sam'un, Lawi, Yahuda, Zabalon, Yasakir, dan Gad, Asyar, Naftali, Yusuf, dan Binyamin. Selain itu, Nabi Yakub mempunyai 2 putri, yaitu Dinah, Yatiroh, dan Yatiroh ini merupakan kembaran Binyamin. Nabi Yusuf adalah putra ke-7 daripada 12 putra-putri Nabi Yakub. Ia dengan adiknya yang bernama Binyamin adalah beribu kandung Rahil. Rahil merupakan saudara sepupu Nabi Yakub. Nabi Yusuf dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rupa yang bagus, paras tampan, dan tubuh yang tegap, yang menjadikan idaman setiap wanita dan kalangan gadis-gadis remaja. Ia adalah anak yang dimanjakan oleh ayahnya, lebih disayang dan dicintai dibanding dengan saudara-saudara yang lain, terutama saat ibu kandungnya wafat. Pada saat itu Yusuf masih berusia 12 tahun. Perlakuan diskriminatif dari Nabi Yakub terhadap anak-anaknya telah menimbulkan rasa iri hati dan dengki di antara saudara-saudara Yusuf yang lain, yang merasakan bahwa mereka dianaktirikan oleh ayahnya yang tidak adil sesama anak. Rasa jengkel mereka kepada ayahnya dan iri hati terhadap Yusuf membangkitkan rasa setia kawan antar saudara-saudara Yusuf, sehingga mereka memiliki niat jahat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kedua, pertemuan rahasia. Melihat perlakuan Nabi Yakub kepada Yusuf dan Binyamin, saudara-saudaranya Nabi Yusuf kecuali Binyamin mengadakan pertemuan rahasia. Mereka merundingkan nasib yang mereka alami dan mengatur strategi dan aksi yang harus mereka lakukan untuk menyadarkan ayahnya dan menuntut perilaku yang adil. Salah seorang di antara mereka berkata, "Tidaklah kamu merasakan bahwa perlakuan ayah terhadap kita sebagai anak-anaknya tidak adil dan berat sebelah? Ia memanjakan Yusuf dan mencintai serta menyayangi lebih daripada terhadap kita. Seolah-olah Yusuf dan Binyamin sajalah anak-anak kandungnya dan kita anak-anak tirinya. Padahal kita adalah lebih tua daripada mereka berdua, serta kitalah yang mendamping ayah mengurus segala keperluan." Setelah lama berunding, salah satu di antara mereka ingin membunuh Nabi Yusuf dengan harapan ayahnya akan kembali memperhatikan mereka. Namun salah satu di antara mereka berkata, kita semuanya adalah putra-putra Yakub, pesuruh Allah dan anak dari Nabi Ibrahim, pesuruh dan kekasih Allah. Kami semua adalah orang-orang yang beragama dan berakal waras. Membunuh adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh agama dan tidak diterima oleh akal yang sehat. Apalagi yang kita bunuh itu adalah saudara kita sendiri, sekandung, sedarah, sedaging, yang tidak berdosa dan tidak pula pernah melakukan hal-hal yang menyakitkan hati atau menyentuh perasaan, dan bahwa ia lebih dicintai dan disayangi oleh ayah itu adalah suatu yang berada di luar kekuasaannya dan sesekali tidak dapat ditimpakan dosanya kepadanya. Maka menurut pikiran saya, jalan yang terbaik untuk melenyapkan Yusuf ialah melemparnya ke dalam sebuah sumur yang terletak di sebuah persimpangan jalan, tempat kafilah-kafilah dan para musafir berhenti, beristirahat, memberi makan dan minum kepada binatang-binatang kendaraannya. Dengan cara demikian, mungkin salah seorang dari musafir itu memungut Yusuf.
mengangkat dirinya dalam sumur dan membawa jauh-jauh sebagai anak pungut atau sebagai hamba sahaya yang akan diperjualbelikan. Dengan cara yang kukemukakan ini, kita telah dapat mencapai tujuan kita tanpa melakukan pembunuhan dan merenggut nyawa adik kita yang tidak berdosa. Pikiran dan pendapat ini mendapat sambutan baik dan disetujui oleh saudara-saudaranya yang lain dan akan melaksanakannya pada waktu dan kesempatan yang tepat. Pertemuan secara rahasia itu berusai dengan janji dari masing-masing saudara yang hadir akan menutup mulut dan merahasiakan rencana jahat ini seketat-seketatnya agar tidak bocor dan tidak didengar oleh ayah mereka sebelum pelaksanaannya. Kemudian mimpi Nabi Yusuf dan dibuangnya Nabi Yusuf ke dalam sumur. Pada malam di mana para saudaranya mengadakan pertemuan rahasia, ketika itu Yusuf sedang tidur nyenyak. Nabi Yusuf bermimpi dengan mimpi yang baik. Mimpi Nabi Yusuf ini, beliau seakan-akan melihat 11 bintang, matahari dan bulan yang berada di langit turun dan sujud di depannya. Setelah mimpi tersebut, Nabi Yusuf langsung bangun dan menghampiri ayahnya. Nabi Yakub pun berkata, "Wahai anakku, mimpimu adalah mimpi yang berisi dan bukan mimpi yang kosong. Mimpimu memberikan tanda yang membenarkan firasatku pada dirimu, bahwa engkau dikaruniakan oleh Allah kemuliaan, ilmu dan kenikmatan hidup yang mewah. Mimpimu adalah suatu berita gembira dari Allah kepadamu, bahwa dari hari depanmu adalah hari depan yang cerah, penuh kebahagiaan, kebesaran dan kenikmatan yang berlimpah-limpah. Akan tetapi engkau harus berhati-hati. Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudaramu, yang aku tahu mereka tidak menaruh cinta kasih kepadamu, bahkan mereka iri kepadamu karena kedudukan yang aku berikan kepadamu dan pada adikmu Binyamin." Keesokan harinya, setelah saudara-saudara Nabi Yusuf semalam suntuk melakukan pertemuan rahasia, mereka menghampiri Nabi Yakub. Seraya berkata, "Wahai ayah yang kami cintai, kami bermaksud rekreasi keluar kota bersama-sama dan ingin sekali membawa adik kami Yusuf. Kami akan membawa bekal makanan dan minuman yang cukup untuk santapan kami selama sehari dalam perjalanan." Kemudian Nabi Yusuf pun berkata kepada putra-putranya, "Sesungguhnya akan sangat memberatkan pikiranku bila Yusuf berada jauh dari mataku, apalagi akan turut serta bersamamu keluar kota di lapangan terbuka yang menurut pendengaranku banyak binatang buas seperti serigala yang banyak berkeliaran di sana. Aku khawatir bahwa kamu akan lengah menjaganya karena asyik bermain-main sendiri sehingga menjadikannya mangsa bagi binatang-binatang buas itu. Alangkah sedihnya aku bila hal itu terjadi. Kamu mengetahui betapa sayangnya aku kepada Yusuf yang telah ditinggalkan oleh ibunya." Putra-putranya menjawab, "Wahai ayah kami, masa masuk akal jika Yusuf akan diterkam oleh serigala atau binatang buas lainnya di depan mata kami. Padahal tidak ada di antara kami yang bertubuh lemah. Kami sanggup menolak segala gangguan ataupun serangan dari manapun datangnya, apakah itu binatang buas atau makhluk lain. Kami cukup kuat serta berani dan kami menjaga Yusuf sebaik-baiknya, tidak akan melepaskannya dari pandangan kami walaupun sekejap pun." Akhirnya Nabi Yakub tidak mempunyai alasan untuk menolak permintaan anak-anaknya untuk membawa Yusuf berekreasi, melepaskan Yusuf di tangan saudara-saudaranya yang diketahui mereka tidak menyukainya. Esok harinya berangkatlah rombongan putra-putra Yakub kecuali Binyamin menuju ke tempat rekreasi atau yang sebenarnya menuju tempat yang mereka rencanakan Yusuf akan ditinggalkan. Setiba di sekitar tempat yang menjadi tujuan, Yusuf segera ditanggalkan pakaiannya dan dicampakkannya di dalam sumur tanpa menghiraukan tangisan, jeritan anak sekecil itu. Mereka sudah kehilangan rasa cinta kepada adik yang tidak berdosa itu. Pada malam harinya, mereka kembali tanpa membawa Nabi Yusuf, hanya membawa baju Nabi Yusuf yang telah diolesi oleh darah kelinci. Mereka berkata, "Wahai ayah, alangkah sial dan naasnya hari ini bagi kami, bahwa kekhawatiran yang ayah kemukakan kepada kami tentang Yusuf telah terjadi dan menjadi kenyataan, bahwa firasat ayah yang tajam itu tidak meleset. Yusuf telah diterkam oleh seekor serigala dikala kami bermain." Nabi Yakub yang sudah memperoleh firasat tentang apa yang akan terjadi pada diri Yusuf
putra kesayangannya, dan mengetahui bagaimana sikap saudara-saudaranya terhadap Yusuf, tidak dapat berbuat apa-apa selain berpasrah kepada takdir ilahi dan seraya menekan rasa sedih, cemas, dan marah yang sedang bergelora di dalam dadanya. Berkatalah beliau kepada putra-putranya, "Kamu telah memperturutkan hawa nafsumu dan mengikuti apa yang dirancangkan oleh syaitan kepadamu. Kamu telah melakukan suatu perbuatan yang akan kamu rasa sendiri akibatnya kelak jika sudah terbuka tabirnya." Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan tentang kisah Nabi Yusuf. Untuk kelanjutannya, yaitu dijualnya Nabi Yusuf sebagai budak, akan kami lanjutkan di video berikutnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.